Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kentut Bahagia. Ya, hari ini saya akan membahas video tentang pembahasan tentang bulu tangkis lagi ya, yaitu tentang begitu pentingnya peran senior terhadap setiap sektor di bulu tangkis, khususnya di Indonesia. Ya, kita bisa lihat sektor di bulu tangkis itu punya suatu beberapa faktor untuk menjadi sektor bulu tangkis tersebut bisa sukses. Kita bisa lihat dari contohnya China, dia sukses dengan 5 sektor meskipun tidak terlalu menguasai atau mendominasi seperti zaman dulu, tapi cukup konsisten ya, tidak ketinggalan prestasi. Mungkin menurun sedikit habis itu kembali lagi. Tidak seperti Indonesia yang tiap tahun kalau saya lihat tiap tahun turun. Ya, mungkin ada beberapa sektor yang mulai naik sekarang seperti tunggal putri. Oke. Ya, perjalanan yang biasa mereka jalani, bagaimana tiap pertandingan tidak bisa ditebak kadang ya. Kadang bisa lawan yang biasa sering kita menang, bisa kita menang kalah atau skornya tipis sebagai situasi mana. Nah, itu menjadi informasi atau yang pengalaman yang bisa dibagikan ke junior, dan itu menjadi salah satu bentuk faktor yang menjadi nilai tambah lah untuk pemain junior ini menghadapi persaingan peta dunia yang senior. Karena jika senior, kalian akan melawan pemain di umur berapapun, tidak ada alasan dia muda atau tua, tapi menang yang terpenting adalah menang atau kalah. Lalu kita bisa lihat bagaimana pengaruh sosok senior ini di sektor lain, seperti kita lihat tunggal putra. Tunggal putra dulu pada saat Jojo sama Ginting baru muncul baru memasuk senior, generasi seniornya itu seperti hilang lah ya. Jadi Ginting sama Jojo ini kesian, jadi harus menjadi langsung setelah naik dari junior ke senior, dia harus memikul beban yang besar. Jadi dia harus diandalkan tiap turnamen, yang bahkan dia baru mentas lah ya. Nah, itu mungkin menjadi alasan di Ginting sama Jojo di awal-awal dia naik itu cukup menurun lah. Nanti bisa bilang prestasi tunggal putra cukup menurun pada saat Jojo sama Ginting baru mentas. Tapi setelah ini ya cukup menanggapi dengan bagus lah Jojo sama Ginting, meskipun kurang konsisten, tapi ada masa-masanya dia bisa, masa prime, masa dia bermain konsisten, yang bahkan di akhir-akhir ini Ginting ya cukup konsisten, bisa dua kali final berturut-turut ya turnamen, apalagi yang cukup super series yang cukup besar ya, 750 sama 1000 yang dimenangkan. Bahkan sebelumnya badminton Asia Championship dimenangkan Ginting. Lalu dilanjutkan oleh Chico ya di Taipei Open. Ya, sekarang kan Ginting sama Jojo ini menjadi paling senior lah di pelatnas di sektor tunggal putra. Nah, hal tersebut sih cukup bagus lah, karena Ginting sama Jojo nggak terlalu tua juga sekarang kan, apalagi di bawahnya ada Chico juga, di bawahnya ada lagi. Jadi untuk kedepannya semoga generasinya ini tetap nyambung lah, seperti Ginting dan Jojo ini semoga bisa mengayomi lah, ada juniornya dia.
Lalu kita lihat lagi pada sektor tunggal putri. Nah, tunggal putri ini sangat salah satu contoh bagaimana pentingnya peran senior di pelatnas lah. Kita bisa lihat tunggal putri. Tunggal putri ini sangat menurun ya prestasinya, itu ya salah satu faktornya karena kudadanya senior, peran senior yang bisa mengayomi. Seperti kasusnya sama seperti Jojo sama Ginting, Gregoria baru dari senior, dari junior dia naik ke senior, dikasih beban untuk menjadi andalan tunggal putri pertama andalan. Jadi tiap turnamen individu maupun event tim harus dikirim terus, harus dimainkan. Jadi kalau kalah jadi mentalnya sangat terbebani. Nah, itu mungkin menjadi ini ya menurun yang kurang konsistennya Gregoria. Mungkin sekarang kan sudah lumayan lah. Tapi dulu pas masa-masa sulit itu karena ada yang bisa membagi lah bebannya seperti apa. Beban bertandingnya, beban sebagai perwakilan Indonesia. Yang terakhir itu kita lihat Mia Audina setelah generasi Susi Susanti kan Mia Audina, tapi kan habis itu dia keluar di Belanda. Lalu selanjutnya ini ya bisa kita lihat di sektor ganda campuran bagaimana hilangnya sosok peran senior di sektor ganda campuran. Seperti kita bisa lihat menjadi kurang konsisten bagaimana pemain-pemain di pelatnas yang sekarang menjadi andalan. Yang paling senior mungkin si Rinov sama Mentari ya, tapi itu pun juga terbilang muda ya umurnya, karena baru pentas berapa tahun setelah dari junior ya. Nah, sebelumnya kan ini ada Jordan sama Melati yang menjadi sosok senior yang sambungan atau estafet dari Owi dan Butet ya. Kan Owi dan Butet itu bisa dibilang menjadi salah satu senior yang disegani ya, seperti Ahsan dan Hendra, tapi kan sudah pensiun. Bisa dibilang dari peran mereka menjadi role model, bagaimana dia prestasinya yang cukup banyak, dan itu menjadi motivasi untuk pemain-pemain junior ganda campuran. Namun setelah itu kan turunan ada Jordan dan Melati masih aman lah setelah pensiun Owi Butet. Namun terjadi suatu kasus ya, mungkin indisipliner atau jadi akhirnya dikeluarkan dari pelatnas. Ya, itu sangat disayangkan juga akhirnya. Jordan sama Melati tidak bisa menjadi sosok senior yang bisa di pelatnas lebih lama. Jadi ya terjadi terpaksa terputus sedikit generasi. Jadi umurnya pemain ganda campuran yang menjadi andalan ini jadi lebih muda. Mungkin ada baik regenerasi, tapi tidak ada sosok senior yang bisa menjadi contoh, menjadi role model pun menjadi hal yang buruk juga ya, menjadi salah satu faktor kenapa ganda campuran sekarang pemainnya masih kurang konsisten. Ya mungkin seperti Rehan Lisa, ketika Rehan Lisa naik prestasinya, sekarang ujung-ujungnya menurun, kurang konsisten. Dan juga dengan Rinov Rivaldi sama Mentari juga kurang konsisten mainnya. A few moments later. Ya, saya berharap sih semoga pemain yang masih muda dan menjadi andalan di beberapa sektor di Indonesia di bulu tangkis ini bisa lebih dewasa lah ya, tanpa pemain senior. Semoga, meskipun butuh waktu ya dan sangat sulit, karena kan harus mengalaminya sendiri dan butuh waktu dan tidak cepat. Apalagi sekarang netizen butuh yang lebih instan, harus yang lebih juara. Seperti zamannya Minion kan, Minion pun sudah sekarang menurun karena ya ada masanya selalu ada. Tapi ya semoga aja yang kita inginkan sebenarnya sih
semua penikmat bulu tangkis itu bukan hanya satu sektor, tapi kalau bisa semua sektor ya, bisa konsisten mainnya, bukan hanya juara tapi habis itu di turnamen selanjutnya kalah di round 1. Seperti contohnya ini yang kita sebelumnya, tunggal putra bisa 3 turnamen beruntun ya, bisa ke final wakilnya kan ada 2 gelar yang didapatkan ya. Semoga saja sih konsisten itu tunggal putra dan ganda putra bisa kembali lagi ya, mungkin agak menurun, dan sisa sektornya lagi semoga lebih improve lagi ya permainannya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas ya mengenai pentingnya peran senior di pelatnas di sebuah sektor bulu tangkis ya. Semoga aja sih kita di bulu tangkis PBS ini menemukan solusi bagaimana pemain-pemain junior ini bisa lebih dewasa lagi, teruji dalam hal mental, pengalaman, dan menghadapi keadaan-keadaan yang kritis. Kadang di saat pemain bulu tangkis itu pasti ada situasi yang tidak terduga. Semoga bisa ada solusinya ya. Ya mungkin itu saja dari video saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.